Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, obrolan pagi ini saya masih melanjutkan mengenai time management. Tetapi saya lebih menekankan pada cara implementasinya. Kalau kemarin adalah pemahamannya, hari ini saya akan menyampaikan cara implementasinya. Kemarin juga saya katakan bahwa sebagai seorang manajer, time is yours. Waktu itu milik Anda. Oleh sebab itu, apa yang terjadi jika Anda sebagai manajer tidak menghabiskan waktu Anda dengan bijaksana? Artinya tidak memanfaatkan waktu untuk pekerjaan-pekerjaan yang banyak manfaatnya. Anda mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak banyak manfaatnya. Oleh sebab itu, time is yours itu mengatakan bahwa Anda harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan prioritas yang bermanfaat bagi diri Anda dan perusahaan Anda. Itu yang harus menjadi mindset kita. Karena Anda sebagai seorang manajer tentu sibuknya bukan main. Pekerjaannya banyak, target yang harus dicapai harus tepat waktu, dan selalu dikejar oleh deadline, oleh bos besar Anda. Ini yang membuat pusing kalau Anda tidak bisa memprioritaskan pekerjaan Anda. Seperti Anda ketahui bahwa saya telah menyampaikan kepada Anda di dalam mengimplementasi time management, yang harus Anda lakukan adalah mempergunakan waktu yang efektif. Artinya mempergunakan waktu yang efektif adalah menjelaskan di mana prioritas Anda untuk pekerjaan di dalam organisasi Anda. Saya membagi menjadi 4 prioritas. Prioritas pertama saya masukkan di dalam klaster pertama, yaitu pekerjaan yang mendesak dan penting. Artinya saya masukkan klaster di sini, pekerjaan mendesak penting ini harus segera ditangani dan diselesaikan. Karena ini yang ditunggu deadline-nya oleh bos Anda. Yang kedua adalah, prioritas kedua adalah pekerjaan tidak mendesak dan penting. Di klaster ini, apa yang harus Anda lakukan adalah Anda harus fokus memprioritaskan pekerjaan. Jika saat ini yang Anda luangkan waktu di prioritas kedua ini, lebih baik diperbanyak. Mulai dibuka lagi, banyaklah waktu mengerjakan pekerjaan tidak mendesak tetapi penting. Ini prioritas kedua yang harus menjadi fokus Anda. Prioritas ketiga adalah mendesak tetapi tidak penting. Aktivitas di klaster 3 ini sering merupakan hasil dari urgensi orang lain, hasil dari kepentingan orang lain, hasil daripada orang lain yang mau, bukan Anda yang mau. Oleh sebab itu saya mengatakan prioritas ketiga ini adalah tugas-tugas yang mengganggu Anda sebagai manajer untuk mencapai objektif. Prioritas yang keempat adalah tidak mendesak dan tidak penting. Nah, kegiatan ini adalah membuang-buang waktu. Oleh sebab itu mulai singkirkanlah prioritas keempat ini. Anda harus menjauhkan, Anda harus berusaha untuk meminimalkan jumlah waktu yang Anda habiskan untuk kegiatan yang masuk tidak mendesak dan tidak penting. Sahabat, jadi kalau tadi
kita golongkan menjadi 4. Prioritas atau klaster pertama mendesak dan penting, klaster kedua tidak mendesak dan penting, klaster yang ketiga mendesak dan tidak penting, itu urgensi orang lain, dan prioritas keempat tidak mendesak dan tidak penting. Ini yang membuang-buang waktu kita. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasi time management? Pertama, yang harus Anda lakukan adalah ambil kertas, gunakan matriks kosong dan tulis aktivitas spesifik Anda sendiri. Gunakan matriks kosong dan tulis aktivitas spesifik Anda sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pikirkan dengan melakukan observasi, analisis, diagnosis untuk menentukan waktu untuk membuat aktivitas Anda bermanfaat bagi organisasi bisnis Anda, keluarga Anda, dan diri Anda sendiri. Itu yang kedua. Nah, dengan pedoman yang kedua tadi, ya, langkah-langkah strategis yang harus kita lakukan. Pertama adalah dari consider 2 tadi ya. Pertama, buat perencanaan ke depan dan harus bisa merencanakan dan bisa menindaklanjuti rencana. Itu rencana strategik yang harus Anda lakukan. Rencana strategik yang kedua adalah jadwalkan aktivitas santai. Jadwalkan dalam blok waktu untuk keluarga, teman, olahraga, dan lain-lain. Jika tidak, kemungkinan Anda akan menghabiskan sedikit waktu untuk melakukan aktivitas ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika ada janji yang urgent, tetapkan tanggal jatuh temponya. Yang tidak bisa dipenuhi harus dapat diselesaikan dengan sempurna. Selesaikan pekerjaan Anda lebih awal. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagi pekerjaan besar dibagi menjadi beberapa bagian manajemen. Pecah pekerjaan-pekerjaan besar menjadi tugas yang kecil dan tetapkan tenggat waktu untuk menyelesaikan tugas. Itu yang keempat. Yang kelima, strategi Anda adalah pantau kemajuan Anda. Jika garis waktu Anda tidak lagi realistis, pastikan jadwal Anda memungkinkan untuk pekerjaan yang sedang berlangsung. Itu yang kelima. Yang keenam, delegasikan apa yang Anda bisa delegasikan kepada anak buah Anda. Jika pekerjaan itu dapat diselesaikan oleh orang lain atau dengan bantuan mereka, segera delegasikan. Segera delegasikan, jangan tunda-tunda. Yang ketujuh, delegasikan apapun yang Anda bisa jika pekerjaan itu dapat diselesaikan kepada orang lain. Tapi harus spesifik ya. Cara mendelegasikan harus spesifik, harus jelas, harus terukur dan mudah dikerjakan. Itu yang harus Anda lakukan. Yang kedelapan, buat dan ikuti daftar prioritas. Daftar prioritas yang tadi, yang telah saya sampaikan ada 4 klaster tadi. Pertahankan daftar prioritas Anda. Periksa kemajuan Anda setiap hari. Kesembilan, kelompokkan tugas sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan. Coba lakukan tugas yang paling sulit saat Anda dalam kondisi terbaik. Yang ke-10, buka mata Anda, observasi, analisa, diagnosis Anda untuk mendapatkan jalan pintas. Pelajari dan gabungkan cara-cara baru ya dengan eksploitasi dan eksplorasi dan lebih baik dalam melakukan sesuatu. Pesan saya yang terakhir kepada saudara-saudaraku terkait manajemen waktu sebagai kesimpulan. Manajemen waktu yang hebat salah satu keterampilan terpenting yang dapat dikembangkan seseorang. Dibutuhkan latihan untuk mengatur waktu Anda secara efektif. Itu yang pertama. Ingat, yang kedua,
Apa yang penting bagi Anda mungkin tidak penting bagi orang lain. Prioritas Anda dan hanya Anda tahu yang perlu mengikutinya. Jadi itu kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat memberikan insight kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.